Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Kelam Tanah Santet. Ora mati ora urip. Cerita ini ditulis oleh Restu Wiraatmaja, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah Kelam Tanah Santet. Tanah iki bakal dadi rebutan keluargane dhewe. Begitulah yang dikatakan Mbah Kakung kepadaku. Aku sebenarnya tidak terlalu paham apa yang dimaksud oleh kakek. Sepertinya ini adalah sebuah peringatan antara sesama keluarga yang menempati tanah yang memang menjadi sorotan bagi anggota keluarga lainnya. Entah apa yang menjadikan tanah ini begitu istimewa. Mbah Kakung bilang dulunya tanah ini dipenuhi dengan bebatuan dan semak belukar yang sangat banyak. Untuk membuka lahan tersebut, si Mbah Kakung bersama dengan si Mbak Util membuka lahan tersebut dengan bersusah payah. Kebetulan di sana terdapat harta karun. Mereka menyebutnya sebagai lambehan gunung. Tanah itu ternyata memiliki tuah dan keberkahan bagi keluarga si Mbah Kakung sendiri. Di sekitar gunung lambehan tersebut, banyak orang pintar yang mengincar tanah itu untuk keperluan pribadinya. Katanya jika orang yang paham, mereka akan mendapatkan lelakon yang baik. Secara fisik tanah itu memang berbeda dengan tanah-tanah lainnya. Gundukan tanah di sekitarnya menjadikan tanah ini memiliki kesan spiritualis tersendiri. Tidak heran jika banyak dukun-dukun yang sesekali menengok tanah ini untuk mengetahui hal yang sangat langka dan jarang ditemui di sekitar tempat mereka. Pagi itu aku bersama dengan keluargaku sedang makan bersama. Kami membiasakan adat dan kebiasaan ini untuk menjalin hubungan baik antar sesama anggota keluarga. Duh, kalau mau makan tolong dihabiskan. Walaupun terkesan sangat rewel, si Mbak Uti adalah yang paling peduli terkait makanan. Apalagi makanan itu dicari dan diambil dari hasil jeripaya ibu. Namaku adalah Putri. Aku adalah anak pertama dari pasangan Handoyo dan Ibu Sukmawati. Aku memiliki seorang adik bernama Cismoyo. Adikku ini bisa dibilang memiliki keistimewaan dari anak-anak lainnya. Bedanya denganku, Cismoyo bisa mengetahui sesuatu hal yang memang berkaitan dengan mistis. Bisa dibilang dia adalah satu-satunya dari Trasimba yang memegang keilmuan leluhur secara turun-temurun. Sampai satu ketika rumah kami kedatangan sosok makhluk tak kasat mata. Makhluk tersebut bertengger tepat di atas rumah kami. Hal ini diketahui oleh Cismoyo sehabis dirinya pulang dari sholat maghrib di surau dekat rumah. Kata Cismoyo, sosok tersebut merupakan sosok kiriman yang memiliki taring yang panjang. Di kepalanya terdapat 2 tanduk. Sorotan matanya merah menyala seperti lampu pijar yang dinyalakan di kegelapan malam. Aku yang tahu kalau Cismoyo hanya bisa berdiri di depan kamar sambil menatap sosok tersebut langsung bertanya kepadanya. Dek, kamu lihat apa? Mbak, di atas rumah kita ada genderuwo. Mendengar ucapan yang dilontarkan oleh Cismoyo, aku langsung buru-buru menutupi matanya. Namun Cismoyo dengan cepat meminta padaku untuk melepaskannya. Mbak, lepasin aku, genderuwo itu mau menyerang si Mbak Kakung dan si Mbak Uti. Namun aku tidak mau melepaskan pelukan eratku yang menutupi wajah bocil berusia 10 tahun ini. Hatiku benar-benar tidak nyaman saat Cismoyo melihat sosok-sosok yang berada di sekitaran. Rasa takutku lebih besar dibanding mengetahui jika ada serangan-serangan yang akan menimpa keluargaku. Entah apa yang dipikirkan saat itu, tiba-tiba dari atas rumahku terdengar suara seperti benda terjatuh hingga membuat suara dentuman besar di sekitarnya. Secara bersamaan, si Mbak Kakung dan anggota keluarga lainnya langsung keluar secara bersamaan. Ada apa, Nduk? Bu Cismoyo melihat genderuwo. Astagfirullah, cepat sini bawa masuk.
Ibu langsung menuju ke arahku dan Cismoyo, sedangkan Simbah Kakung dan Simbah Uti keduanya masih berada di depan rumah sambil menatap ke arah atas genteng rumahku. Dalam hitungan menit tubuh Cismoyo sudah berubah suhunya. Sekarang dirinya merasa tidak enak badan. Ada sesuatu yang benar-benar mengganjal di tubuhnya, sampai-sampai dirinya terkena demam. Ambilkan air hangat. Ibu langsung menyuruhku untuk mengambilkan air hangat. Pikirku ibu ingin mengompres dahi Cismoyo dengan menggunakan kain mori. Namun begitu air hangat aku berikan kepada ibu, beliau hanya membasahi bagian perut dan mengangkat sesuatu yang berasal dari dalam perut Cismoyo. Bu, Cismoyo kenapa? Adikmu dikirimi santet. Mendengar pernyataan ibu, aku langsung melihat wajah Cismoyo kecil yang memucat, bibirnya bergetar seperti dalam keadaan menggigil. Tanganku secara refleks memegang tangan Cismoyo. Batinku terasa sesak di saat adikku satu-satunya mendapatkan serangan kejam seperti ini. Mungkin ini adalah serangan yang menyangkut kepada lambehan gunung yang dikatakan Simbah Kakung. Sementara itu dari luar rumah, Simbah Kakung sudah berteriak-teriak seperti orang marah. Aku meminta izin pada ibu untuk keluar sejenak. Namun ibu menyuruhku untuk menutupi bagian kepalaku dengan kain mori. Aku berpikir sejenak, apa fungsinya kain mori ini di kepalaku? Bukannya aku mengenakan hijab dan sudah menutupi kepalaku, namun ibuku tetap memaksa kepadaku agar aku mengenakan kain mori. Katanya untuk berjaga-jaga agar ketika gesekan energi antara Gendruwo dan Simbah Kakung berlangsung, tubuhku tidak tertimpa reruntuhan energi yang berjatuhan dari atap rumah. Aku mengikuti perintah ibu dengan hati yang penasaran. Aku langsung keluar rumah dan menghampiri Simbah Kakung dan juga Simbah Uti. Simbah Uti yang merasa khawatir dengan keadaan Cismoyo langsung menanyakan keadaannya. Cismoyo bagaimana, aman? Lagi diberesin sama ibu, Mbah. Ikat kain morinya sampai ke belakang, takut kejatuhan. Simbah Uti membereskan pemakaian kain moriku di kepala. Aku sempat bertanya juga kepada Simbah mengapa dirinya tidak mengenakan kain mori yang sama. Apakah karena Simbah Uti sudah terlindungi? Simbah gak pakai kain mori juga. Simbah tidak berkata apa-apa, dia hanya tersenyum sambil memegangi kepalaku. Mungkin Simbah sudah berpengalaman, karena saat harta warisan berupa lambehan gunung yang akan direbut oleh puluhan dukun tanah santet, Simbah Kakung dan Simbah Uti masih bertahan sampai mampu bisa melindungiku dan juga keluarga kecilku. Simbah Kakung masih menarik energi yang berada di atap rumah. Tampaknya Gendruwo itu tidak mau pergi dari sana. Secara kekuatan energi, Simbah seharusnya bisa cepat untuk membereskannya. Namun karena faktor umur, terkadang semuanya harus dibayar dengan keadaan fisik Simbah. Masih kuat. Menang tiba awakmu kena. Aku hanya bisa terdiam. Aku sendiri tidak bisa melihat sosok Gendruwo yang dimaksud Cismoyo dan yang dilihat Simbah Kakung dan Simbah Uti. Namun dari bentrokan energi keduanya, aku merasa ada yang berbeda. Malam itu seperti suasana siang. Tidak ada angin sama sekali dan hawanya sedikit panas. Aku tahu mungkin efek dari bentrokan energi keduanya lah yang menjadikan perubahan suhu di sekitarnya. Setelah setengah jam kemudian, tiba-tiba 5 buah genteng terjatuh dari atap rumah. Simbah Uti langsung menarikku untuk mundur beberapa langkah. Kenapa, Mbah? Gendruwonya terjatuh. Aku tidak paham maksudnya. Apakah karena Gendruwo itu kalah dari energi yang dibentrokan bersama dengan Simbah Kakung sampai dirinya terjatuh tersungkur di tanah dengan membuat pertanda runtuhnya 5 genteng dari atap rumah. Tapi aku mendengar dengan jelas suara araman seperti hewan buas yang berada tepat di hadapan rumah. Tiba-tiba, ibu mengintip lewat jendela. Simbah Uti langsung memperagakan kedua tangannya sebagai tanda untuk menutup pintu rumah. Ibu hanya mengangguk paham. Ia pun langsung menutup pintu secara perlahan dengan posisi duduk. Mula-mula ia hanya menutup bagian kiri pintu, lalu dengan cepat tubuhnya langsung berpindah ke arah kanan pintu dan menutupnya dengan rapat. Simbah Kakung sudah mulai terasa tidak beres dengan tubuhnya. Dari dahi dan juga lehernya keringat bercucuran sangat banyak. Simbah Uti tahu tubuh Simbah Kakung sudah tidak mampu untuk menopang besarnya energi yang dikeluarkan oleh sosok Gendruwo kiriman tersebut. Wis, aku sing lawan. Mbah Uti langsung bergerak ke depan, sedangkan Simbah Kakung ia mundur ke belakang sambil memegangi dadanya yang terasa panas. Aku langsung membantu Simbah Kakung untuk terduduk lesehan di tanah. Dari hidungnya keluar sedikit darah sebagai bentuk bentrokan fisik yang memang sedikit parah. Kini tinggal Simbah Uti yang bergerak untuk melawan Gendruwo yang masih berada di depan rumah.
Hari itu aku melihat Simba Uti seperti prajurit perang yang begitu gagah, tubuhnya yang tegap serta kuda-kuda yang benar-benar kuat. Membuat aku terpesona dengan keilmuan yang dimiliki oleh kakek dan nenekku. Tangan Simba Uti juga benar-benar bertenaga yang menunjukkan jari telunjuknya ke arah depan rumah seperti hendak mengangkat sesuatu dari kejauhan. Mulutnya tetap berkomat-kamit mengucapkan sebuah mantra yang tidak aku kenali, namun secara perlahan. Semenjak Simba Uti yang maju ke depan, tiba-tiba semilir angin perlahan berhembus dan memberikan kesegaran. Langit yang awalnya tertutup awan kini terbuka lebar, purnama benar-benar memperlihatkan kecantikannya. Dengan perlahan Simba Uti menatap ke arahku dengan mata yang telah mengeluarkan sedikit darah. Simba tersenyum kepadaku dan berkata, "Wes rampung, Dok." Tiba-tiba tubuhnya langsung tergeletak jatuh. Sontak saja hal itu membuat aku berteriak kencang saat menyaksikan tubuh Simba Uti tergeletak. Namun anehnya saat aku mendekati Simba Uti, dia hanya tersenyum dan berkata, "Ini sudah biasa, Dok, jangan panikan." Tapi Mbak, mata Simba keluar darah. "Ini belum seberapa, besok-besok akan lebih parah." Keesokan harinya Simba Kakung dan Simba Uti langsung berangkat menuju sebuah tempat yang disebut dengan Lambehan Gunung. Mereka berdua sebenarnya hanya ingin mengecek lokasi, namun saat mereka berdua tiba di sana, betapa terkejutnya mereka melihat puluhan telur mentah yang sudah pecah di sekitar lahan Lambehan Gunung tersebut. Kemungkinan puluhan telur itu adalah media penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mendapatkan Lambehan Gunung yang dimiliki oleh Simba Kakung dan Simba Uti. Mengetahui hal tersebut, Simba Kakung dan Simba Uti langsung bergegas menuju rumah. Setelah tiba di rumah, mereka berdua langsung berterus terang kepada ibu terkait ancaman santet yang hendak menyerang mereka semua. "Sukma sebentar lagi bakal purnama, jaga anak-anak." Aku yang kebetulan masih polos tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Simba Kakung terhadap ibuku. Dengan polosnya aku pun mulai bertanya, "Memangnya kalau udah bulan purnama kenapa, Mbah?" "Tempat kita ini adalah Lambehan Gunung, tempat yang menjadi warisan para leluhur. Banyak tua dan barokah di tempat ini, namun karena banyak juga orang yang menginginkan tanah ini, bisa dipastikan tanah ini akan jadi tanah penuh santet." Lambehan Gunung yang dimaksud oleh Simba Kakung adalah tempat bertemunya lempengan tanah dengan di hadapannya langsung menghadap sungai. Rumah yang dibangun tepat di pinggir jalan ini berada di kaki bukit sehingga nuansa pedesaannya benar-benar terasa. Karena tempat ini bersih dan bertua, banyak orang yang menginginkan tempat ini. Bisa dibilang tanah warisan ini sedang diperebutkan banyak pihak, baik dari keluarga sendiri ataupun orang-orang yang menginginkan tanah itu dengan berbagai ambisi. Namun sekali lagi Simba Kakung dan juga Simba Uti tidak menginginkan tanah itu jatuh ke tangan-tangan kotor yang dipenuhi dengan dosa dan nafsu belaka. Jika tanah ini sampai jatuh ke orang-orang yang salah, maka keseimbangan tanah Banyuwangi akan bergeser. Malam harinya keluargaku kedatangan seorang tamu. Tamu tersebut ternyata masih ada ikatan keluarga dengan keluargaku. Dia merupakan adik dari Pak Handoyo, suami ibuku Sukma. Dia bernama Paijo. Paijo sendiri tinggal di sebuah desa yang letaknya tidak terlalu jauh dengan desa yang keluarga kami tempati. Kedatangan Paijo sendiri sebenarnya sudah diketahui oleh Simba Kakung. Entah apa maksud dan tujuan dari Paijo sendiri untuk mendatangi keluargaku. Namun aku sendiri merasa tidak enak dengan maksud dan tujuan dari Paijo sendiri. Akhirnya secara belak-belakan, Paijo pun memberitahukan maksud dan tujuan kedatangannya ke rumahku. Dia menawarkan kepada Simba untuk menjual tanah atau lahan di Lambehan Gunung. Paijo merasa tertarik dengan lahan atau tanah yang berada di Lambehan Gunung karena memiliki daya tarik tersendiri. Namun Simba tetaplah Simba, dia adalah orang yang berpegang teguh kepada prinsipnya. Walaupun Paijo masih ada ikatan keluarga kepada Simba, akan tetapi Simba tidak berkeinginan untuk menjual tanah tersebut kepada Paijo. "Aku sudah tahu maksud dan tujuanmu." Begitulah kira-kira kalimat yang dilontarkan oleh Simba kepada Paijo. Aku sendiri langsung melihat raut wajah Paijo saat Simba mengucapkan kalimat yang sangat menusuk itu. Seketika raut wajah Paijo menjadi tidak senang. Ia seringkali menatap tajam ke arah Simba sembari memain-mainkan jari jemarinya. "Sampai kapan tanah itu dipertahankan? Mas Handoyo juga mesti mendapatkan bagian dari hak warisnya. Itu hak Handoyo kakakmu kalau tidak mendapatkan hak sedikit pun untuk mendapatkan tanah Lambehan Gunung.
Pak Ijo pun menggebrak meja dengan kencang sampai-sampai aku dan Cismoyo langsung berlindung kepada ibu karena ketakutan. Mbah, tanah itu tanah incaran, tanah yang ingin dimiliki oleh para dukun di tempat ini. Jika Simba tidak mewariskannya kepada keluarga, tanah itu akan direbut oleh para dukun. Tanah itu bakal aku turunkan pada cucuku. Pak Ijo langsung menatapku dan juga Cismoyo yang langsung tertuju padaku dan Cismoyo sewaktu Simba memberitahu bahwa Lambean Gunung akan diwariskan kepada salah satu cucunya. Mbah, mereka masih kecil, mereka tidak pantas untuk mendapatkan hak warisan tanah Lambean itu. Pak Ijo terus-menerus menekan Simba agar dirinya mau menurunkan hak warisnya tersebut kepadanya. Akan tetapi sekali lagi, pertama kalinya dalam hidupku mendengar sebuah kalimat yang mampu membuat mental seseorang terjatuh. Simba yang dikenal dengan kemampuan sabda dadinya itu mengatakan hal yang sejujurnya kepada Pak Ijo. Aku tahu kamu adalah bagian dari dukun tersebut. Kamu bersekutu dengan mereka agar mendapatkan Lambean Gunung. Telur-telur yang berada di sekitaran Lambean Gunung adalah hasil perbuatan jahatmu. Sekarang atau nanti, ambisimu untuk mendapatkan Lambean Gunung semakin besar. Maka dari itu aku tidak akan menurunkan Lambean Gunung kepada mereka yang memiliki niat jahat. Mendengar hal itu, Pak Ijo pun langsung meninggalkan rumahku. Dia langsung menatap ke arah atap rumah sembari berkata kasar seperti mencaci maki sesuatu yang ada di atas rumahku. Saat aku bertanya pada Cismoyo terkait apa yang terjadi dengan Pak Ijo, dia pun langsung menjawab, "Genderuwo itu adalah kiriman dari Mas Pak Ijo." Simba Uti mulai bangkit. Ia membuka pintu rumah selebar-lebarnya. Tampaknya menghirup angin segar menjadikan tubuh Simba menjadi agak membaik. Lambean Gunung adalah berkat Tuhan. Tidak semua orang mampu menjaga dan merawat Lambean Gunung. Namun itu juga berlaku bagi orang yang terikat dengannya. Siapa saja yang terikat dengan Lambean Gunung, maka ia harus siap mengitari beberapa resiko yang sangat sulit untuk dicegah. Padahal Lambean Gunung hanyalah lahan biasa, lahan yang dibuka untuk akses jalan dan lain sebagainya. Namun mengapa orang-orang yang berilmu hitam seperti dukun dan lain sebagainya selalu mencampuri urusan keluargaku untuk terus menciptakan ambisinya? Simba Kakung yang tidak kuat dengan pembahasan tersebut akhirnya masuk ke dalam kamar. Mungkin tidak akan ada habisnya jika membahas Lambean Gunung padaku yang belum paham sedikit pun akan dunia spiritual yang sangat mendalam. Namun karena adikku sendiri yang dinobatkan menjadi penerus dari Lambean Gunung, mungkin ada banyak cara untuk bisa menghentikan hal semacam ini. Bu, aku mau tanya sesuatu lagi. Apa yang ingin kau tanyakan? Jika nantinya Lambean Gunung jatuh kepada Mas Paijo, bagaimana nasib Cismoyo dan keluarga kita? Ibu mulai memain-mainkan jarinya seperti ada rasa gundah dan khawatir jika dirinya menjelaskan secara detail terkait akibat dan dampak yang akan terjadi jika tanah tersebut jatuh kepada Mas Paijo. Ibarat sungai yang mengalir deras dan jernih, maka sungai tersebut akan cepat mengering dan menyebarkan kerusakan bagi semua makhluk yang ada di dalamnya. Ikan-ikan akan mati, tumbuhan akan layu, air bersih akan langka dan bebatuan menjadi tanah seutuhnya. Jadi singkatnya kita semua akan mati. Itu adalah perihal kecil. Kita semua sudah siap mati jika Lambean Gunung jatuh kepada orang yang salah. Namun yang paling berdampak besar adalah bagi seluruh warga yang ada di sekitar sini. Mereka semua akan melihat rupa iblis yang menakutkan yang mampu menjadikan semua orang terhisap akan energi negatif yang dikeluarkannya. Kita menyebutnya demit wedus sirang. Demit wedus sirang. Benar, salah satu demit yang penuh dengan keserakahan. Demit itu akan memberikan kesepakatan terkait apa yang diinginkan oleh tuannya. Penjelasan itu membuatku paham akan satu hal. Jika nantinya keluargaku akan menjadi target, berarti semua dukun akan terus-menerus menyerang hingga keturunan yang mewarisi Lambean Gunung meninggal dunia.
Setelah kondisi Cismoyo sudah membaik, si Mbak Uti pun menyuruh kita semua untuk tidur. Semua penerangan di rumah dimatikan. Pintu dan jendela ditutup secara rapat. Malam itu si Mbak Uti langsung berbisik-bisik pada si Mbak Kakung di dalam kamar. Aku sengaja ingin mencari tahu apa yang dibicarakan oleh mereka berdua terkait penyerangan yang akan terjadi di saat Purnama mulai menampakkan diri. Apa ora salah tadi Cismoyo kanggo wadah selanjutnya. Aku yakin Cismoyo bakal kuat ngadepi iki. Si Mbak Uti merasa bimbang dengan keputusan yang telah si Mbak Kakung putuskan untuk menjadikan Cismoyo sebagai wadah selanjutnya. Namun dirinya juga tidak bisa menolak jika pilihan itu adalah hal yang seharusnya benar-benar akan terjadi. Karena memang tidak ada pembahasan lain, aku pun berencana untuk memasuki kamar. Namun entah mengapa tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Kilatan petir pun memberikan cahaya yang jelas tepat di hadapan jendela yang tertutup gorden. Semakin petir itu menggelegar, semakin jelas bayangan yang terbentuk tepat di depan jendela rumah. Aku menangkap sebuah gambaran yang terbentuk secara nyata. Di sana ada sosok bayangan hitam yang memiliki tanduk sembari membawa sesuatu yang berada di tangannya. Ibu itu siapa? Aku menuju ke arah kamar ibu. Aku langsung mengetuk pintu kamar ibu yang sedang menidurkan Cismoyo. Tidak lama kemudian, ibu keluar sembari menanyakan apa yang baru saja aku lihat. Bu, ada orang lain di depan rumah. Ibuku langsung menatap ke arah yang sama. Tiba-tiba sosok bayangan yang bertanduk itu perlahan meninggalkan rumah. Ibu langsung mengetuk kamar si Mbak Kakung dan si Mbak Uti. Kami semua langsung panik saat itu. Pasalnya kami mengira bahwa serangan tersebut telah usai, akan tetapi sesuatu yang baru saja datang merupakan apa yang baru saja kita obrolkan sebelumnya. Dia adalah sosok kiriman yang akan mengeksekusi keluarga kita satu persatu. Iblis dengan bentukan kepala kambing baru saja mendatangi kami tepat di mana hujan turun dengan derasnya. Bu, ibu dia datang. Si Mbak Kakung dan si Mbak Uti langsung keluar dari kamar. Mereka berdua langsung menanyakan apa yang baru saja terjadi. Apa maksudnya? Demit itu datang di hadapan rumah. Putri, kamu lihat sosok itu? Aku hanya terdiam, entah mengapa tubuhku benar-benar kaku. Aku tidak bisa menggerakkan sedikit pun tubuhku. Ternyata efeknya baru terasa ketika Demit itu meninggalkan rumah. Putri, jawab, Dok. Sukma, ambil air hangat di belakang. Astagfirullah, siapa yang mengirim Demit itu di hadapan rumah? Ini sudah malam. Tidak lama berselang, ibu mendatangi Simba sembari membawakan air hangat. Niki, Bu, aku dipaksa meminum air hangat dengan posisi mulut yang sangat kaku dan tidak bisa digerakkan. Buka mulut, Endo. Buka. Tapi tetap saja aku tidak bisa membukakan mulut. Aku rasa mulutku terkunci saat itu. Pandanganku juga mulai kabur. Pendengaranku hilang sesaat. Apa yang terjadi denganku saat itu? Do, buka mulut, Do. Putri, istighfar. Semuanya benar-benar risau dengan keadaanku saat itu. Aku tidak bisa melakukan apa-apa selain tenggorokanku ditekan hebat oleh si Mbak Kakung hingga mulutku akhirnya terbuka sedikit. Masukkan airnya sekarang. Ibu langsung memasukkan air itu ke dalam mulutku. Ajaibnya aku langsung sadarkan diri dan berteriak seperti orang ketakutan. Ibu di sini, Dok. Ibu di sini. Ibu langsung memeluk tubuhku. Ibu tahu jika aku merasakan ketakutan yang benar-benar hebat sampai-sampai sukmaku sulit untuk dikendalikan. Sukma, besok pasang pagar gaib di rumah. Pak, ada apa? Ono sing ora beres. Maksudnya apa, Pak? Demit itu sudah datang ke sini. Itu artinya minggu ini bakal ada yang mati. Keesokan harinya, si Mbak Kakung dan si Mbak Uti langsung menanam beberapa katalis yang digunakan untuk menghindari serangan tersebut. Mereka berdua biasa menggunakan bambu kuning untuk memagari rumah dan seluruh tempat yang berada di sekitaran. Terdapat 4 bagian yang dipasangkan bambu kuning di sekitar rumah. 2 berada di bagian depan dan 2-nya lagi di bagian belakang. Wis tak pasang, tidak mungkin ada serangan lagi.
Kami semua memasang bambu kuning tersebut dengan keyakinan agar kami bisa mendapatkan perlindungan dari Tuhan melalui katalis atau perantara yang kali ini pilihannya adalah bambu kuning. Saat dimana mereka semua merasa tenang, justru aku merasa tidak tenang. Aku merasa serangan itu pasti akan kembali lagi. Kemungkinan ini akan menjadi sesuatu yang lebih menakutkan dan menyeramkan. Mbah, kalau bambu kuningnya dilepas, apa yang akan terjadi dengan rumah kita? Simbah Kakung langsung menatap Simbah Uti dan ibu. Mereka bertiga tidak percaya jika aku memberikan pertanyaan yang sangat mustahil untuk dipertanyakan kembali. Bambu kuning ini dipercaya sebagai penyerap energi dan pagar gaib dari segala serangan yang tidak kasat mata, Dok. Nenek moyang kita menggunakan ini untuk menghindari apapun jenis santet. Mbah Kakung menatap lahan lambehan gunung yang sudah terlihat mulai bermekaran bunga-bunga di sana. Selama bambu kuning ini tidak dilepas, maka kita semua akan aman dan terhindar dari serangan santet. Akan tetapi jika bambu kuning ini dilepas dengan paksa, maka kita semua bisa mati. Mbah, apakah tidak ada cara lain untuk lari dari serangan santet ini? Kenapa keluarga kita yang terkena imbasnya hanya karena ingin melindungi sebuah lahan? Putri, bapakmu dulu pernah bertanya seperti itu, namun dia meninggal dunia saat ingin memasang kembali bambu kuning di 4 sudut rumah. Jadi ini adalah cara satu-satunya yang bisa kita lakukan. Aku tidak mengerti mengapa ada orang sejahat itu melakukan ini semua demi mendapatkan lahan lambehan gunung. Sekarang jaga adekmu, leluhur kita mempercayakan lambehan gunung ini pada Cismoyo. Jelas Mbah Kakung sembari berjalan ke arah rumah. Aku masih menatap patok dari bambu kuning yang masih tertancap basah di beberapa tempat di sekitar rumah kami. Jangan lupa besok malam akan purnama, jadi hati-hati. Siapa tahu serangannya mulai terjadi. Besok adalah purnama. Aku tidak pernah berpikir bahwa semua keluargaku akan hilang satu persatu. Ibu, Cismoyo, Simbah Kakung, dan Simbah Uti, mereka semua adalah harta yang paling berharga dibanding lambehan gunung. Aku mempercayakan mereka sampai-sampai aku sendiri tidak mengetahui apa yang harus aku perbuat untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Malam harinya, Simbah Uti mematikan seluruh penerangan yang ada di rumah. Ia kemudian memantau seluruh keluarga yang berada di seluruh kamar. Alhamdulillah sudah tidur semua. Simbah Uti kembali berjalan ke kamarnya, namun saat dirinya hendak menuju kamar, pandangannya langsung terarah kepada pintu kamar depannya yang sudah dipenuhi dengan banyak semut. Loh, semut dari mana ini? Ribuan semut hitam itu memenuhi pintu kamar. Terdengar secara jelas suara kesakitan dari dalam kamar. Mbah Kakung. Simbah Uti pun segera berjalan ke arah depan rumah. Ia berencana ingin mendobrak jendela kamarnya. Namun saat dirinya hendak menuju ke arah jendela, tiba-tiba sosok manusia berkepala kambing dengan tanduk yang sangat lebar dan tubuh yang dipenuhi dengan bulu berwarna hitam legam tengah mencabuti patok bambu kuning. Simbah Uti melangkah mundur. Ia tahu jika yang berada di hadapannya adalah sosok yang dibicarakan oleh Simbah Kakung. Namun ternyata demit Wedu Sireng itu sudah mengetahui kedatangan Simbah. Dia perlahan maju ke arah Simbah Uti. Jangan ke sini. Simbah Uti langsung berlari masuk ke dalam rumah sembari berteriak ketakutan. Ia pun langsung menutup pintu rumahnya dan menguncinya agar demit Wedu Sireng itu tidak memasuki rumahnya. Simbah pun langsung menggedor kamar ibu dengan kencang. Saking kencangnya ibu sampai terkejut dengan gedoran kuat itu. Sukma, keluar, tolong bapakmu. Ibu langsung keluar dan melihat Simbah Uti yang wajahnya sudah penuh dengan ketakutan. Bu, ada apa? Wedu Sireng itu datang ke rumah. Astagfirullah. Tiba-tiba pintu depan rumah digedor-gedor oleh sesuatu hingga ibu dan Simbah terkejut. Bu, bagaimana ini? Tolong bapakmu, aku ingin mengambilkan kopi di belakang. Ibu pun langsung menuju kamar Simbah Kakung, sedangkan Simbah Uti dirinya langsung berlari menuju dapur untuk mengambil kopi hitam agar ditaburkan di hadapan pintu dalam rumahnya. Saat ibu menyaksikan pintu depan Simbah Kakung, ia terkejut karena pintu itu sudah dipenuhi dengan ribuan semut hitam.
Suara kesakitan dari Simbah Kakung yang berada di dalam kamar pun semakin jelas terdengar. Tolong aku, tolong. Ibu memaksa kedua tangannya untuk membuka pintu kamar Simbah Kakung. Kedua tangannya ia paksakan untuk terus membuka pintu. Secara perlahan semut-semut itu mulai berjalan ke arah tangan ibu lalu kemudian memasuki ke dalam baju. Perlahan demi perlahan semut-semut itu mulai menggigiti seluruh bagian tubuh ibu, dimulai dari leher, bagian payudara hingga bagiannya sangat vital adalah bagian kelamin ibu. Allahu Akbar. Pintu pun terbuka, ibu langsung terjatuh karena tidak tahan akan gigitan ribuan semut yang sudah menggigiti tubuhnya. Namun perlahan demi perlahan semut itu akhirnya keluar kembali dari tubuh ibu. Semut-semut itu kini berjalan ke Simbah Kakung yang seluruh wajahnya sudah membengkak akibat digigiti ribuan semut. Pak, tolong aku. Wajah Mbah Kakung yang sudah membengkak mulai digigiti semut lagi. Untungnya Simbah Uti datang tepat waktu. Ia pun langsung menyiram wajah Simbah Kakung dengan menggunakan air hangat yang dicampur oleh garam. Tiba-tiba Simbah Uti tidak tahan lagi melihat wajah Mbah Kakung yang sudah tidak berbekas itu. Wajahnya penuh dengan gigitan semut hingga sulit mengenali lagi wajah suaminya. Bapak. Ibu berteriak sambil berlari ke arah Simbah Kakung. Bersamaan dengan itu aku dan Cismoyo terbangun. Aku dan Cismoyo langsung memeriksa kamar Simbah. Kami berdua benar-benar tidak sadar jika di dalam rumah sudah ada keributan yang sangat besar. Saat kami berdua menuju ke kamar Simbah, aku dan Cismoyo langsung terkejut di saat melihat Simbah Kakung sudah tidak berdaya lagi. Wajahnya sudah membengkak, bersamaan dengan itu banyak semut-semut yang berada di sekitar kamar Simbah Kakung. Bajingan gue. Mbah Uti berteriak sambil memukuli semut-semut hitam yang masih hitam dengan kedua tangannya. Simbah, Bu. Aku perlahan berjalan ke arah Simbah Kakung, namun tangan Cismoyo menahan bajuku agar tidak menuju ke sana. Mbah, itu apa? Tiba-tiba ibu dan Simbah Uti langsung terperangah dengan suara Cismoyo. Mereka berdua perlahan langsung mendekati Cismoyo. Ada apa, Nak? Ibu langsung menengok ke arah yang sama seperti apa yang dilihat oleh Cismoyo. Namun saat aku melihat ke arah yang sama, tiba-tiba tubuhku langsung terdiam dan tidak bisa bergerak. Bu, wedus ireng itu, dia ada di sini. Berbeda dengan Cismoyo, dirinya langsung berjalan ke arah si wedus ireng yang sudah berada di hadapan pintu. Tidak mungkin aku sudah menaburkan kopi itu. Mana mungkin wedus ireng itu bisa masuk? Cismoyo, putri tahan Cismoyo. Aku tidak bisa gerak, Bu. Tubuhku gak bisa gerak. Aku menangis saat itu. Aku melihat dengan jelas Cismoyo kecil berjalan ke arah sosok wedus ireng itu. Ibu yang melihat itu langsung berlari ke arah Cismoyo disusul oleh Simbah. Mereka berdua langsung membuka pintu rumah dan berusaha untuk menyelamatkan Cismoyo. Namun hal yang tidak terduga terjadi. Tepat di luar rumah telah berdiri puluhan demit dengan beraneka ragam bentuknya. Dimulai dari sosok genderuwo hingga para kroco-kroconya dan juga banyak sosok lainnya yang sudah menyambut kedatangan Cismoyo. Nah, pulang, jangan ke situ. Aku menyesal karena tidak bisa bergerak sedikit pun. Aku merasa menjadi sosok kakak yang sangat gagal karena telah membiarkan Cismoyo berada di tangan para demit itu. Saat dimana Cismoyo digandeng oleh sosok wedus ireng itu, tangan dari sosok wedus ireng itu pun mengarah ke arah kedua mata Cismoyo. Dengan mudahnya sosok itu pun mencabut kedua mata Cismoyo hingga Cismoyo kecil berteriak kesakitan dan menangis sambil menjerit-jerit. Secara perlahan kabut pun langsung menutupi mereka semua. Cismoyo pun terjatuh ke dalam tanah sambil memegangi kedua matanya yang sudah diambil oleh sosok wedus ireng itu. Ibu dan Simbah Uti pun langsung berlari ke arah Cismoyo sewaktu puluhan demit itu menghilang. Aku yang masih berada di dalam rumah akhirnya terjatuh saat mereka semua menghilang. Tubuhku langsung melemah seketika. Kepalaku merasa seperti ditusuk-tusuk oleh jarum hingga mencapai pucuk bening yang sangat menyakitkan. Saat dimana ibu membawa Cismoyo untuk masuk ke dalam rumah, Simbah Uti masih terdiam sembari memperhatikan satu bayangan manusia yang berdiri tepat di belakang pepohonan. Lalu lambat laun bayangan itu memudar dan menghilang begitu saja. Aku wis weruh sapa pelakone. Semua benar-benar di luar dugaan. Cismoyo yang nantinya akan menjadi penerus dari lahan lambehan gunung harus kehilangan kedua bola matanya.
Padahal kedua mata Cismoyo itu benar-benar berguna untuk menangkal semua serangan santet yang akan menyerang di sekitar rumahku. Berbeda dengan Simbah Kakung, wajahnya sudah benar-benar tidak berbentuk lagi. Serangan Sewu Semut benar-benar telah menghabiskan tiap kulit di wajahnya dan hanya tersisa sedikit saja yang masih menempel di sekitar wajahnya. Korban yang telah terkena imbas dari serangan demit wedus ireng itu benar-benar harus waspada karena mereka akan terus diikuti oleh demit tersebut sampai hari kematiannya tiba. Cismoyo dan juga Simbah Kakung benar-benar menjadi target utama dari demit tersebut. Hal ini dikarenakan keduanya adalah pemegang tahta dari lahan lambehan gunung yang telah digariskan untuk diturunkan. Mbah Uti segera memberikan peringatan kepada keluarga lainnya untuk tetap menjaga satu sama lain. Hal ini ditunjukkan pelaku sendiri masih merupakan orang sendiri, yang artinya pelaku bisa menyerang kapan saja dan sesuka hatinya. Selain itu juga ada sebuah aturan yang mengitari bagi seluruh pewaris lambehan gunung. Hal itu adalah semua yang berkaitan dengan demit wedus ireng, maka mereka semua telah digariskan kematian yang telah ditetapkan. Kejadian malam tadi benar-benar telah membuat ibu dan juga Simbah Uti merasa terpukul. Bagian wajah dari Simbah Kakung benar-benar sudah rusak dan tidak bisa diselamatkan kembali. Begitu juga dengan kedua mata Cismoyo yang benar-benar telah menghilang. Entah mengapa secepat itu penyerangan yang telah dijalankan, padahal purnama masih beberapa hari lagi. Akan tetapi serangan tersebut benar-benar telah menjadikan Simbah Uti kehilangan arah untuk melakukan sesuatu. Namun di balik itu semua, Simbah Uti telah menyiapkan beberapa hal rencana terkait untuk mengetahui siapa pelakunya. Beliau telah siap untuk menghadapi purnama dan beberapa serangan berikutnya yang berkaitan dengan lambehan gunung. Namun ada sesuatu yang belum Simbah Uti beritahu terkait dengan pewaris dari lambehan gunung. Ternyata Simbah Uti benar-benar akan mempersiapkan pewaris itu kepadaku. Duk, kamu siap kan? Kenapa, Mbah? Kamu akan dijadikan pewaris selanjutnya. Pewaris selanjutnya? Benar, kamu akan jadi pewaris selanjutnya. Jelas Simbah Uti dengan tatapan yang benar-benar tajam. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan jika memang benar-benar akan dijadikan sebagai seorang pewaris selanjutnya dari lahan lambehan gunung. Mbah, kenapa aku harus menjadi pewaris selanjutnya? Lalu bagaimana dengan nasib Cismoyo dan Simbah Kakung? Apakah mereka berdua bisa diselamatkan? Simbah Uti tidak bisa berkata apapun terkait hal itu. Dia juga tidak bisa menjanjikan apapun yang terjadi saat ini. Simbah Uti hanya menginginkan padaku untuk menjadi pewaris selanjutnya dari pemegang lambehan gunung. Untuk sekarang kita fokus untuk merawat Cismoyo dan Simbah Kakung. Lalu kita akan meminta bantuan pada keluarga lainnya yang masih terikat dalam lahan lambehan gunung. Ternyata Simbah Uti tidak memberitahu bahwa ada seseorang lagi dari keluarganya yang ternyata masih terikat dalam lahan lambehan gunung. Dalam artian orang tersebut masih memiliki hubungan dengan para pewaris dan apa-apa saja yang berkaitan dengan lambehan gunung. Akan tetapi Simbah Uti tidak bisa menjamin orang tersebut. Hal ini dikarenakan semenjak kematian Pak Handoyo, orang tersebut tidak ingin lagi berurusan dengan lambehan gunung. Dia takut dengan dampak dan akibat yang harus diemban jika benar-benar masih berhubungan dengan lambehan gunung. Aku coba untuk bertanya pada Simbah Uti terkait apa salah satu keluarganya yang masih berkaitan dengan lambehan gunung. Jika orang tersebut adalah Mas Paijo, mungkin Simbah Uti telah menceburkan semua keluarganya ke dalam neraka yang sama. Namun aku sangat yakin jika orang tersebut adalah orang yang tidak pernah aku ketahui sebelumnya. Jika memang benar, kemungkinan besar orang tersebut juga memiliki keilmuan yang sama dengan Simbah Uti dan juga Simbah Kakung. Pasalnya orang yang menjaga lahan lambehan gunung, mereka semua tergolong dalam bagian orang-orang yang memiliki keilmuan yang sangat besar dan juga sakti mandraguna. Mbah, dari mana orang yang dimaksud? Dia berasal dari desa Segoro Kidul. Desa yang penuh dengan orang-orang yang sakti mandraguna. Kampung itu adalah kampung Simbah Kakung. Bisa dibilang orang ini masih saudaraan dengan Simbah Kakung. Ternyata benar orang tersebut bukan orang biasa. Orang-orang yang berasal dari desa Segoro Kidul memang dikenal sebagai orang yang memiliki keilmuan yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan desa Segoro Kidul dikenal dengan desa yang sangat tertutup terhadap warga asing.
sehingga apapun yang terdapat di kampung tersebut orang luaran tidak mengetahuinya. Desa itu dikenal dengan desa di balik kabut. Ciri-ciri dari orang yang tinggal di kampung tersebut adalah di bagian daun telinganya sangat pipih. Lalu mereka berjalan dengan kedua tangan diarahkan ke bagian belakang. Pandangannya tajam ke arah depan, kedua bola matanya mampu melihat orang yang ada di hadapannya sampai 4.000 hasta. Aku mengira apa yang dikatakan oleh si Mbak Uti hanyalah dongeng semata, karena tidak mungkin orang bisa mampu melihat dengan jarak yang sangat jauh. Terlebih lagi orang ini adalah orang yang sudah tua dengan kedua tangannya selalu diletakkan di atas punggung. Namun bagaimanapun juga, aku tetap penasaran dengan orang yang dimaksud. Bisa saja orang itulah yang akan menjadi penolong bagi Cismoyo dan juga Simbah Kakung sebelum Purnama datang. Purnama tinggal beberapa hari lagi, itu artinya serangan selanjutnya akan lebih menyeramkan. Jika nantinya serangan itu kembali lagi, aku harap semuanya selamat tanpa ada yang jadi korban selanjutnya. Aku dan ibu hanya bisa mengangguk, hanya tersisa 3 orang dari kami yang masih selamat. Walau bagaimanapun juga, aku ataupun ibu dan juga Simbah Uti, kami bertiga tidak ingin ada korban lagi selanjutnya. Yang kita harapkan semua benar-benar selamat sampai nanti pewaris dari Lambean Gunung benar-benar kembali pulih dan menjaga lahan tersebut dari gencaran para dukun yang benar-benar akan menghabiskan semua para keluargaku. Akhirnya kami pun akan berangkat menuju ke desa tersebut pada sore. Ibu sengaja ditinggalkan di rumah karena untuk menjaga Cismoyo dan juga Simbah Kakung. Sempat terbesit rasa kekhawatiran juga karena ibu ditinggalkan sendirian di rumah. Namun Simbah Uti mengatakan jika di rumah sudah dipagari dengan 4 lapisan pagar gaib, jika 1 lapis hancur, masih ada 3 lapisan lagi yang jangka waktunya bisa mencapai 3 hari. Sedangkan untuk perjalanan menuju desa Segoro Kidul, aku dan Simbah Uti memerlukan setengah hari perjalanan. Alasan Simbah Uti sendiri menginginkan pemberangkatan di sore hari adalah untuk menghindari para dukun yang berada di sekitar yang mencium aura mereka. Aura yang dapat dirasakan akan menjadi kunci utama para dukun untuk mengenali orang tersebut. Teruntuk kali ini, Simbah menggunakan sebuah jubah berwarna hitam lengkap dengan penutup kepalanya. Jubah itu sendiri adalah jubah yang digunakan oleh Simbah Kakung sewaktu memasuki kampungnya bersama Simbah Uti. Jubah itu berfungsi untuk menutupi aura mereka dari gencaran para dukun dan menjadikan keduanya terhindar dari serangan yang dilakukan oleh dukun-dukun yang berada di sekitaran. Perjalanan demi perjalanan kami lakukan hingga akhirnya kami menemukan sebuah bangunan yang dipercaya sebagai pembatas antara desa Segoro Kidul dengan desa kami. Bah, habis ini kita akan masuk ke desa Segoro Kidul. Belum, habis ini kita akan masuk ke dalam sebuah desa dengan penduduk yang tidak bisa dilihat. Jika kamu melihat seseorang di desa ini, dia bukan manusia melainkan demit. Nama desanya apa, Mbah? Kampung Bolo Demit. Kampung ini adalah kampung yang menjual transaksi jasa kerjasama antara manusia dengan para demit. Para demit yang berada di sini, mereka akan dipekerjakan dengan para manusia. Namun untuk pembayarannya sendiri, manusia harus menyiapkan 2 kepala manusia dengan weton yang sangat berbeda. Memang benar, aku sendiri baru paham jika Simbah Uti dan Simbah Kakung termasuk dalam orang-orang sakti yang tertutup. Hal ini dikarenakan mereka semua mampu mengetahui sesuatu yang berada di sekitarnya. Aku sendiri tidak tahu apa yang terdapat dari pembatas antara desa kami dengan desa Segoro Kidul. Namun Simbah Uti mengatakan jika letak desa Segoro Kidul adalah setelah kampung Bolo Demit. Kampung yang berisi ribuan demit tak kasat mata. Ternyata kampung ini adalah kampung yang dipenuhi dengan ribuan para demit yang sengaja bekerja sama dengan para manusia hanya untuk kepentingan manusia. Di kampung ini para demit akan terlihat kepada orang-orang tertentu saja jika memang orang tersebut berkeinginan untuk mengadakan transaksi seputar kerjasama antara dirinya dengan demit. Maka para demit akan berjejer rapi sesuai dengan kekuatan dan kesaktiannya. Mas Paijo sendiri dia mengambil demit wedus ireng dari kampung ini.
tingkatan demit wedhus ireng adalah tingkatan yang sangat tinggi. Selain digunakan untuk menyantet, demit ini adalah demit yang mampu menawarkan jasa hingga tuntas. Jasa tersebut bisa berupa pesugihan, pembebasan lahan, ataupun yang lainnya. Aku hanya mengangguk sembari berjalan. Akhirnya kita telah memasuki sebuah tempat yang dipenuhi kabut. Tempat ini disebut dengan Kampung Bolo Demit, kampung yang benar-benar memiliki aura mistis yang sangat besar. Kedua kakiku terasa berat untuk melangkah, seperti rasanya berjalan di dalam air yang sangat harus dipaksa untuk melangkah selangkah demi selangkah. Pandanganku juga sedikit kabur. Terkadang aku melihat ada sebuah bayangan yang sedang berdiri. Lalu tiba-tiba bayangan tersebut menghilang. Lalu aku mendengar seperti ada suara manusia yang menawarkan transaksi. Namun tidak lama kemudian suara tersebut menghilang kembali. Benar-benar kampung aneh. Aku dan Simba terus berjalan serta fokus ke arah depan. Simba juga telah mengisyaratkan padaku untuk tidak peduli terhadap apa yang ada di sekitaran. Hal ini ditunjukkan agar perjalananku lancar tanpa ada sesuatu yang menghalangi. Selain itu, ada seseorang yang memanggil namaku atau nama Simba Uti. Kami berdua dilarang untuk menjawab panggilan tersebut. Di tengah perjalanan ada sayup-sayup bayangan yang melintas di dekat pepohonan. Bayangan hitam yang mengenakan jubah yang sama ternyata sedang berdiri seperti sedang mengobrol terhadap seseorang. Cepat sembunyi. Simba Uti menarik lenganku menuju ke sebuah pepohonan yang tidak jauh dari situ. Aku dan Simba Uti mengendap-endap sambil memperhatikan seseorang yang ternyata mengenakan jubah yang sama sepertiku. Siapa itu, Mbak? Jangan berisik, dia adalah manusia yang sedang bertransaksi dengan demit. Kita tidak boleh diketahui keberadaannya oleh orang tersebut. Simba masih memperhatikan orang tersebut. Kedua tangannya digesek-gesekkan satu sama lain. Simba seperti membuka satu ilmu kanuragan yang bertujuan untuk menyembunyikan keberadaan kami berdua. Namun aku seperti mengenal orang tersebut. Orang itu terlihat sangat familiar dan seperti sudah pernah mengunjungi rumahku. Mbak, itu Mas Paijo. Simba langsung menyumpal mulutku dengan tangan kirinya. Sebelum aku tahu, ternyata Simba sudah menyadari akan hal tersebut. Sudah kuduga Mas Paijo adalah pelaku dari penyerangan ini. Firasatku tidak pernah salah. Simba Uti akhirnya meminta padaku untuk menundukkan kepala sembari memperhatikan sekitaran. Simba Uti melihat-lihat juga sekelilingnya yang sudah dipenuhi dengan kabut. Ternyata Mas Paijo sendiri sedang melakukan transaksi terhadap demit yang ada di Kampung Bolo Demit. Transaksi tersebut ternyata dilakukan di hari yang sama di saat Simba dan aku ingin menuju ke desa Segoro Kidul. Namun ada sesuatu yang membuatku sempat berpikir aneh terhadap Mas Paijo, bagaimana ia bisa mendapatkan jubah hitam tersebut. Setelah beberapa saat kemudian Mas Paijo pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi saat Mas Paijo melewati tempat kami, tercium dengan jelas bebauan kambing yang sangat pekat. Perutku sampai mual mencium bebauan kambing yang sangat pekat tersebut. Bukan hanya itu, Simba juga sempat melihat ada banyak sosok demit di belakang Mas Paijo. Sosok tersebut ternyata ada yang membantunya untuk merebut lambehan gunung. Hingga istilah yang diletakkan untuk kampung ini memang benar adanya. Siapa yang melakukan transaksi tersebut, maka dirinya akan mendapatkan bolo demit. Orang yang melakukan transaksi, mereka akan mendapatkan banyak pengikut. Hal ini benar adanya saat penyerangan pertama berlangsung, saat dimana Cismoyo dibawa oleh demit wedhus. Terlihat dengan jelas puluhan sosok demit sudah berada di belakangnya. Namun di balik itu semua, Simba Uti telah melihat ada sosok bayangan manusia yang sedang bersembunyi di balik pepohonan. Dan ternyata bayangan itu adalah milik Mas Paijo yang sengaja berada di belakang layar agar dirinya tidak diketahui keberadaannya oleh Simba Uti. Bajingan kau Paijo, kau telah melukai suami dan anakku. Akan aku balas ketika purnama tiba nanti. Ucapan Simba benar-benar mengagetkanku. Tatapannya benar-benar tajam seolah-olah tangan Simba ingin merobek-robek tubuh Mas Paijo yang berjalan dengan sombongnya. Kita harus cepat-cepat menuju ke desa Segoro Kidul. Jangan sampai purnama lebih dulu datang, karena jika purnama sudah datang, keluarga yang di rumah akan benar-benar dihabisi oleh Paijo.
Akhirnya kami pun berangkat menuju ke desa Segoro Kidul untuk menemui seseorang yang diyakini sebagai pembantu dari penyerangan Purnama yang akan dilakukan oleh Mas Paijo sendiri. Perjalanan masih terus berlanjut. Kabut yang semakin tebal benar-benar telah menutupi pandangan kami. Namun hebatnya Simbah, dia dengan jelas melihat arah depan walaupun tanpa penerangan sekalipun. Sampai akhirnya, ketika kita sampai pada sebuah tempat yang ditandai dengan sebuah penanda seperti sebuah tugu desa yang bertuliskan Desa Segoro Kidul. Aku dan Simbah langsung memasuki desa tersebut dengan langkah perlahan. Aku memperhatikan satu persatu rumah yang berada di sekitaran desa tersebut. Sempat terbesit dalam pikiranku bahwa penduduk di desa Segoro Kidul sangat tertutup dan tidak menyukai orang-orang asing. Hal ini dibuktikan saat ada seorang pria tua yang sedang terduduk di sebuah gubuk lalu berlari sambil berteriak-teriak seperti orang ketakutan. Aku sempat bertanya pada Simbah apa yang terjadi dengan orang tersebut, namun Simbah hanya menjawab dengan tenang. Mereka baru mengenalimu, jangan kagetan. Ternyata kehadiranku adalah penyebabnya. Orang yang berasal dari luar desa Segoro Kidul dan belum pernah memasuki desa Segoro Kidul. Dia akan dicap sebagai orang asing yang mungkin membawa sesuatu yang tidak disukai oleh orang tersebut. Sampai akhirnya Simbah pun terhenti di sebuah rumah yang benar-benar sangat sunyi atmosfernya. Seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan yang berada di rumah tersebut. Mbah, ini rumah siapa? Ini rumah yang kita cari, Mbah Goro namanya. Kita akan meminta Mbah Goro untuk datang ke rumah kita agar bisa memberikan pertolongan untuk bisa melindungi lambean gunung. Simbah pun langsung mengetuk pintu. Namun dari dalam rumah sudah ada jawaban terkait apa yang kita inginkan. Kenapa dirimu masuk ke desa ini? Mbah Goro, lambean gunung wis diincar saking para dukun. Aku datang ke rumahmu bersama dengan pewaris selanjutnya. Saat Simbah mengucapkan kata pewaris, orang yang bernama Mbah Goro langsung membuka pintunya. Aku sempat terkejut saat melihat Mbah Goro yang berbeda dengan manusia umumnya. Iki pewaris selanjutnya. Simbah hanya bisa mengangguk. Mbah Goro dengan cepat langsung meraba kedua mataku dengan tangannya. Matanya bukan yang menjadi harapan dari lambean gunung. Ini bukan pewaris lambean gunung. Di saat Mbah Goro ingin masuk ke dalam rumah, tanganku langsung refleks untuk menarik tangan Mbah Goro yang sudah hampir berjalan ke arah pintu rumahnya. Aku memang bukan pewaris dari lambean gunung. Adikku adalah pewaris utamanya, namun kedua matanya telah diambil oleh Demit Wedus Ireng yang merupakan suruhan dari adik dari bapakku. Mbah Goro yang mendengar hal tersebut langsung terhenti. Kepalanya perlahan menengok ke arahku yang benar-benar seperti orang yang sedang mengharapkan pertolongan darinya. Masuk, jangan dibahas di sini. Aku dan Simbah pun langsung masuk ke dalam rumah Mbah Goro. Perlahan aku menatap dalam rumah Mbah Goro yang masih sangat sederhana dan sama seperti rumah pada umumnya. Mbah Goro pun mempersilahkan pada kami untuk duduk di tempat yang sudah disiapkan. Selain itu, dia juga membawakan 3 gelas teh hangat yang memang kebetulan sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Diminum dulu. Aku dan Simbah langsung meminum teh yang telah disuguhkan oleh Mbah Goro. Saat aku meminum teh tersebut, samar-samar rasanya sangat berbeda dengan teh-teh pada umumnya. Mbah, ini teh apa? Itu teh yang sudah diracik untuk menghilangkan bebauan yang ada di belakangmu. Bebauan apa, Mbah? Kamu sebelumnya sudah mencium bau kambing di desa Bolodemit kan? Bau itu yang membuat orang-orang di desa ini tidak menyukaimu. Bau itu sangat tajam hingga membuat mereka yang ada di sini berteriak ketakutan. Aku baru menyadari ternyata alasan utama warga yang aku temui itu berlarian sambil berteriak adalah karena dia mencium bebauan kambing yang menempel di tubuhku. Bebauan tersebut berasal dari Demit Wedus Ireng. Bebauan ini sangat dibenci oleh seluruh penduduk desa Segoro Kidul. Bahkan kakekmu juga adalah orang yang dulunya pernah melawan Demit itu. Aku dan Simbah masih menyimak dengan apa yang diperjelaskan oleh Mbah Goro kepada kami. Bagaimana dengan kabar suamimu?
ia terkena serangan semut sewu, wajahnya sudah hancur tidak tersisa. Ini pasti ulah dari orang yang telah bertransaksi dengan demit wedus ireng tersebut. Simba membenarkan perkataan Bagoro terkait dengan serangan tersebut. Namun yang masih dalam pikiranku sekarang adalah apakah serangan sewu semut itu juga merupakan serangan yang berasal dari demit wedus ireng. Mbah, apakah serangan itu berasal dari demit wedus ireng itu juga? Bukan. Serangan itu berbeda serangan dari demit wedus ireng. Tiba-tiba tanganku langsung digigit oleh semut hitam yang tidak tahu dari mana asalnya. Mbah, kok di rumah ini tiba-tiba ada semut? Mbah Uti langsung menatap ke arah Mbah Goro seperti ada sesuatu yang memang sudah disadari oleh si Mbah Uti terkait semut hitam yang baru saja menggigit tanganku. Purnama sebentar lagi akan datang. Aku sebenarnya tidak ada maksud untuk membantu atau kembali lagi menuju lambean gunung. Namun pertanda semut hitam yang sudah menggigit pewaris selanjutnya itu berarti mereka yang akan merebut lahan lambean gunung sudah berada dekat. Kita harus segera pergi ke sana untuk menyelamatkannya. Aku dan Simba mengiyakan perkataan dari Mbah Goro. Penjelasan tersebut seperti memberikan sinyal kepada kami bahwa Mbah Goro akan menolong keluargaku yang sudah berada di ambang kehancuran. Ingat, untuk melawan demit wedus ireng dibutuhkan 7 kepala kambing hitam, 7 pasak bambu kuning yang diisikan serpihan kaca, paku dan silet. Itu harus dipersiapkan sebelum purnama datang. Malam ini kalian berdua nginep di rumahku karena tidak baik untuk melewati kampung Bolo Demit di malam hari. Tapi apakah ibu di rumah akan baik-baik saja? Simba Utimu telah meletakkan pagar gaib yang mampu menahan serangan-serangan tersebut. Jadi tidak usah khawatir. Aku dan Simba hanya bisa saling menatap satu sama lain. Aku tidak ingin menyimpulkan apa yang memang tidak sesuai dengan isi pikiran dan hatiku. Namun apa yang memang telah diperintahkan oleh Mbah Goro memang semuanya menuju kepada keselamatanku dan juga semua keluargaku. Akhirnya aku dan Simba pun diberikan sebuah tempat untuk kami beristirahat. Kami berdua harus tidur lebih cepat agar nanti pagi bisa pulang lebih cepat juga. Aku mencoba untuk menutup kedua mataku. Pikiranku masih terhubung kepada apa yang baru saja Mbah Goro katakan. Di saat dimana aku sudah terlelap dalam tidur, aku merasakan pintu kamarku dibuka oleh seseorang. Lalu orang tersebut seperti mengatakan sesuatu. Wiki pewaris selanjutnya. Namun aku tahu suara itu terdengar jelas dan familiar. Aku yakin jika di dalam rumah Mbah Goro bukan hanya ada aku, Simba dan juga Mbah Goro, melainkan ada orang lain yang memang sudah menunggu kedatangan kami. Tapi siapakah orang tersebut?